Hai semua, balik lagi di channel Nita Nailcraft. Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk bisa membuat aplikasi bunga seperti ini. Jadi ini bunganya ada 6 kelopak dan contohnya seperti ini, nanti kita bakal buat bersama-sama. Di sini saya menggunakan benang katun Bali Small Ply. Teman-teman bisa menggunakan benang katun atau mungkin juga benang polyester dengan ply yang kecil atau small ply ya. Kemudian karena menggunakan benang small ply, saya menggunakan hakpan dengan ukuran 4/0. Tapi kalau teman-teman terbiasa menggunakan yang kecil, silahkan menggunakan yang lebih kecil lagi, yaitu yang 3/0 ya. Kemudian kita siapkan juga gunting untuk memutus benang. Nah, seperti apa tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Pertama, kita buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian buat rantai sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita slip stitch di rantai yang pertama. Membentuk lingkaran seperti ini. Kita bakal nanti merajut di dalam lingkaran. Sekarang kita buat rantai 1, kemudian buat single crochet di dalam lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita tambah lagi single crochet di dalam lingkaran. Jadi jumlah keseluruhannya harus 12. Sudah 1 single crochet. Nah, sekarang kita buat lagi berarti 11 single crochet. Sudah 12 single crochet, sekarang kita bakal slip stitch di single crochet yang pertama. Jadi di sini kita slip stitch. Setelah itu kita buat 3 rantai. Tiga rantai ini kita hitung sebagai double crochet pertama. Jadi di sini nanti kita akan membuat double crochet cluster. Jadi ini kita anggap double crochet cluster yang pertama ya. Jadi dalam setiap stitch kita akan membuat 4 double crochet cluster. Karena di sini sudah ada 1, kita buat lagi 3. Jadi kait benang. Kemudian masukkan dalam stitch kait benang lagi. Kait benang keluarkan 2 loop. Kait benang masukkan lagi. Kait benang keluarkan 2 loop. Kait benang lagi, buat 1 kali lagi, keluarkan 2 loop. Di stitch yang pertama kita sudah memiliki 4 loop. Ya, ada double crochet cluster di sini. Kemudian kita buat lagi di sebelahnya 4 double crochet cluster. Jadi double crochet cluster itu double crochetnya tidak diselesaikan ya, hanya sampai di langkah keluar dari 2 loop. Setelah itu kita kait benang buat lagi double crochetnya. Nah, ini kita baru membuat 1, sementara kita harus membuat 4. Jadi 3 kali lagi kita buat. Yang ketiga, ini yang keempat. Nah, setelah kita membuat seperti ini, maka dalam hakpan ini akan ada 8 loop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita kait benang keluarkan di semua loop. Seperti ini. Kunci dengan rantai 1.
lalu buat lagi rantai 2, 1, 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita bakal slip stitch di sebelahnya. Jadi di sebelah sini. Nah, seperti ini kita sudah memiliki kelopak yang pertama. Nah, ini kita lanjutkan lagi dengan langkah yang sama. Buat rantai 3, lalu 3 double crochet cluster. Jadi ini kita hitung yang pertama, ya. Dan kita membuat lagi 3 karena di setiap stitch ini harus ada 4 double crochet cluster. Nah, ini kita buat lagi 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita buat lagi 4 double crochet cluster di stitch di sebelahnya. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah ada 8 loop di hakpen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kait benang, keluarkan di 8 loop. Kunci dengan rantai 1, kemudian buat lagi 2 rantai. 1, 2. Lalu slip stitch di sebelahnya. Nah, seperti ini. Sudah ada 2 kelopak bunga. Jadi, dalam setiap kelopak bunga ini memerlukan 2 stitch ya. Jadi 2 lubang itu menghasilkan 1 kelopak seperti ini. Karena tadi kita membuat single crochet sebanyak 12, berarti ada 12 stitch, maka kita akan memiliki 6 kelopak bunga. Nah, sekarang ini kita lanjutkan lagi membuat dengan cara yang sama. Jadi buat rantai 3. Kemudian di tempat yang ada rantai 3 ini kita akan membuat 3 double crochet cluster. 1, 2, 3. Kemudian di stitch di sebelahnya kita akan buat 4 double crochet cluster. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah ada 8 loop di hakpen. Kita kait benang, keluarkan di 8 loop. Kunci dengan rantai 1, kemudian buat 2 rantai. 1, 2. Lalu kita slip stitch di sebelahnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita sudah punya 3 kelopak. Kita lanjutkan dengan pola yang sama sampai nanti kita memiliki 6 kelopak. Nah, ini adalah kelopak yang terakhir yang kita buat, ya. Jadi kita kait benang, keluarkan di semua loop, kemudian kunci dengan rantai 1, lalu buat 2 rantai. Nah, seperti ini. Kemudian kita slip stitch di tempat di sini, ya. Jadi di bagian sela-sela ini kita slip stitch. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita akan buat rantai 3. 1, 2, 3. Lalu rantai 3 ini akan kita bawa ke belakang seperti ini. Kita slip stitch di bagian belakang, jadi bisa di sela-sela antar kelopak di sini. Kita slip stitch di sini. Nah, kemudian rantai 1, lalu kita putus benang.
seperti ini. Nah, ini dia bunga kita dengan 6 kelopak ini sudah jadi. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk merapikannya, kita tarik saja bagian di lingkaran ini. Jadi benang sisa ini kita tarik. Jadi supaya bagian tengahnya itu bisa mengecil. Nah, ini sudah lebih kecil. Nah, kemudian yang bagian panjang ini bisa teman-teman selipkan atau digunting saja, karena tadi sudah kita kunci dengan rantai 1. Jadi ini kita gunting juga bisa seperti ini. Karena nanti ini akan kita pakai untuk aplikasi rajutan, jadi digunting saja ini bisa. Lalu bagian di tengah-tengah ini juga bisa dirapikan dengan digunting, karena kalau sudah ditarik seperti ini, biasanya dia akan lebih kencang. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kenapa kita membuat rantai 3 di sini ini tadi di bagian akhir, kemudian diselipkan di belakang, supaya bagian kelopak di bagian akhir ini kelihatan lebih rapi ya. Karena kalau kita matikan di sini, kita slip stitch di bagian ini, kemudian putus benang, itu akan terlihat ada bagian akhir di sini ya. Jadi akan sedikit kurang rapi. Tapi kalau teman-teman terbiasa dengan cara seperti itu juga boleh. Tapi kalau ingin mencoba cara seperti ini, jadi bagian bagian akhir itu kita buat rantai 3, kemudian selipkan di bagian belakang supaya tidak kelihatan ada sambungan di bagian ini. Nah, ini dia teman-teman, bunga kita sudah jadi. Mudah-mudahan tutorialnya bisa diikuti dengan mudah dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, kemudian like videonya kalau teman-teman suka. Kemudian jangan lupa juga untuk tinggalkan komen dan aktifkan notifikasi loncengnya. Jadi kalau ada video baru dari saya, teman-teman bisa langsung update. Dan tentu saja jangan lupa juga untuk share video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki. Siapa tahu ada teman kita yang lain yang juga membutuhkan video ini. Baik teman-teman, demikian tutorial saya untuk kali ini dan sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa!